Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Emil Alfiani. Di sini kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan mengenai etika berbisnis dalam persaingan usaha. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan atau karakter. Jika menurut istilah, etika adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk. Nah, sejauh ini jika dalam arti lain, etika berbisnis adalah sebuah prinsip dan norma di mana para perilaku bisnis ini harus berkomitmen dalam bertransaksi maupun berperilaku dalam membangun relasi guna suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian dalam etika berbisnis ini ada beberapa teori yang mencakup, yaitu yang pertama ada teori deontologi. Teori ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, di mana kewajiban ini harus dilakukan seorang sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Artinya para pelaku usaha ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen. Kemudian teori yang kedua yaitu teori teleologi. Teori ini adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Jadi suatu tindakan ini dinilai baik jika tujuannya baik maupun sebaliknya. Kemudian ada teori hak. Ya, secara realita disebutkan bahwa manusia ada di muka bumi ini memiliki hak yang layak untuk diperoleh dan layak juga untuk perjuangkan. Semisal dalam dunia pekerjaan, ketika seseorang merasa dirugikan dalam perusahaan tersebut, maka ia berhak menuntut haknya. Kemudian ada teori keutamaan. Nah, teori ini konsep kepuasan ini menjadi hal yang paling utama karena setiap orang pasti merasa ingin dirinya diutamakan dalam mencapai suatu kepentingan yang diinginkan. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori relatif. Dalam prakteknya teori ini tuh lebih fokus pada individu masing-masing karena pandangan dan pemikiran seorang itu berbeda-beda. Kemudian pasal-pasal mengenai etika berbisnis yang dimuat dalam KUH Dagang yaitu pasal 4 ayat 1 dan 3 yang menjelaskan mengenai hak konsumen. Kemudian ada pasal 7 ayat 2 menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha. Kemudian ada pasal 8 ayat 1 dan 4 mengenai larangan pelaku usaha. Dan pasal 19 ayat 1 sampai 9 mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan etika bisnis. Perusahaan harus menjalin relasi bisnis dengan kelompok secara baik dan etis apabila ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya. Dalam kaitannya dengan kelompok sekunder, khususnya terhadap masyarakat setempat, agar suasana sosial menjadi kondusif dan stabil bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun penerapan etika bisnis dalam sebuah perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Penerapan etika bisnis terhadap owner. Bertanggung jawab terhadap seluruh kepercayaan yang diberikan oleh pemodal, meliputi 1. Penerapan manajemen yang profesional. Misalkan tidak melakukan tindakan manipulasi terutama dalam data dan keuangan. 2. Memberikan informasi yang relevan. Misalnya yaitu progres pemasaran. 3. Melindungi
memelihara, dan meningkatkan aset milik pemodal. 4. Melaksanakan hasil yang telah dituangkan dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian B. Penerapan etika bisnis terhadap supplier harus didasari hubungan saling menghormati dan menghargai, diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sebagai berikut. 1. Keadilan dan kejujuran. Misalnya, dalam hal penentuan harga jual, penentuan lisensi, penentuan hak penjualan, penentuan besarnya keuntungan. 2. Saling memberikan informasi guna integrasi dalam proses perencanaan bersama. 3. Menjalin kerjasama untuk stabilitas hubungan jangka panjang. Misalnya, dilegalkan melalui dokumen kontrak. 4. Hubungan yang bebas dari paksaan, memiliki hak otonomi dalam menentukan partner dagang. 5. Membuat kesepakatan bersama. Kemudian C. Penerapan etika bisnis terhadap customer. Perlunya pengembangan komitmen agar kepuasan pelanggan meningkat sehingga tetap setia bahkan senang terhadap produk perusahaan. Meliputi 1. Pemberian produk atau jasa dengan kualitas terbaik yang sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. 2. Pelaksanaan periklanan dan promosi harus mencerminkan atau menunjukkan sikap hormat pada martabat kemanusiaan. 3. Menciptakan lingkungan yang sehat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Misalkan tidak membuang limbah sembarangan. 4. Memberikan ganti rugi bila pelanggan merasa dirugikan. Bisa direalisasikan melalui program pemberian garansi. 5. Menghormati integritas, kultur, atau budaya yang berlaku pada perilaku pelanggan. Kemudian, etika bisnis dalam persaingan usaha. Secara umum, etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip etika bisnis tersebut adalah 1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. 2. Prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tidak berniat jahat. Bisnis didirikan dengan suatu komitmen untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan karyawan, masyarakat, konsumen, atau stakeholder pada umumnya. Komitmen ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dan positif. 4. Prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri. Pelaku bisnis dituntut menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. 6. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, upaya pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis perlu diupayakan dengan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pasar, produksi, konsumen, strategi persaingan, dan lain sebagainya.
Hasil yang diperoleh dari informasi tersebut dapat dipergunakan oleh CEO atau top management dalam menyusun strategi perusahaan sehingga dapat menembus pasar atau memperkuat posisi perusahaan terhadap pesaing. Dengan demikian, pihak perusahaan dapat memperoleh keuntungan bisnis, yaitu yang pertama, keuntungan finansial, perusahaan akan memperoleh laba. Kedua, keuntungan non-finansial, tercapainya tingkat kepuasan kerja para karyawan. Ketiga, keuntungan sosial, diperolehnya tingkat kepercayaan dari masyarakat, khususnya stakeholder. Sebaliknya, jika terjadi kerugian dalam bisnis merupakan pelajaran dan pengalaman berharga dalam menjalankan bisnis. Sekian mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.